Ini tentunya sangat berpengaruh dalam menyongsong terjadinya goro-goro di masa yang akan datang. Sekali lagi, orang asing ya semestinya sangat perlu memahami hal yang demikianlah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ujung dari zaman reformasi ini menurut perhitungan Jawa, sekali lagi menurut perhitungan Jawa, ujung zaman reformasi ini akan berakhir kurang lebih 6 tahun kemudian. Mengapa saya mengatakan demikian? Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Karena di Indonesia ini yang saya pahami, di Nusantara ini tidak lepas dari perhitungan Jawa. Perhitungan Jawa yang saya maksud adalah kalau dulu pemerintahan Orde Baru mengadakan pemilihan lurah itu adalah 8 tahun sekali. Mengapa 8 tahun sekali? Karena memang perhitungannya perjalanan wahyu menurut hitungan Jawa adalah perwindu sekali. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Om wilah ing jati nuguni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulya. Saya ada seseorang maksudnya datang ke saya dan kelihatannya beliau itu sangat salut atas langkah-langkah saya, namun saya juga tidak serta-merta untuk menerimanya dalam artian percaya, karena kadang-kadang manusia itu cenderung pada hanya demenyaran. Yang saya maksud demenyaran, ketika ada ajaran yang baru, manuk manyar susuweh dawa, ada yang anyar lali yang lama. Itu kalau istilah Jawa adalah manuk manyar susuweh dawa, mengetahui pemahaman yang anyar biasanya lali yang lama atau lupa kepada yang lama. Artinya sifat demenyaran atau demenyaran itu ya kalau lagi anyar saja, lagi baru-barunya mereka itu suka dengan pemahaman saya yang dengan kata lain tanda kutip adalah berbicara mengenai hajat-hajat leluhur Nusantara dan lalu bagaimana nanti bisa kalis nirsambe kolo. Kalis nirsambe kolo ya dalam artian bisa selamat baik kehidupan di dunia maupun di hari akhirnya. Namun saya juga mengucapkan terima kasih atas simpatinya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada siapa saja atas simpatinya dengan urean saya mengenai hajat-hajat leluhur Nusantara, dan yang teruntuk, yang terpenting adalah bagaimana pertanyaannya itu yang saya simak adalah bagaimana bisa selamat menjelang terjadinya alam goro-goro. Alam goro-goro atau terjadinya goro-goro ini bisa menjadi sisane perang Barata-Yudha Jaya Binangun. Kalau dalam istilah wayang itu ya perang Barata-Yudha Jaya Binangun itu perange jiwa sura lan jiwa asura, jiwa kebajikan dan jiwa yang angkara murka. Artinya saya menyampaikan bahwa perlu diketahui bahwa satria itu ada dua. Satria yang dikemuli oleh keangkara murkaan, contohnya kalau dalam wayang itu adalah Basukarno, Narpati Basukarno, atau Adipati Ngawonggo Tengah Narpati Basukarno, atau Suryo Atmojo. Ini diantaranya adalah satrio yang dikemuli oleh keangkara murkaan. Karena apa? Membela saudaranya yang berada di negara Ngastina, karena itu saudara sepupu, dan melalaikan kepada saudara kandung Pendawa yang dilahirkan oleh Kanjeng Ibu Kunti Tali Broto. Lah, ini sebuah pelajaran yang perlu kita simak, yang perlu kita hayati, yang bahwasanya satria itu ada satria yang dikemuli oleh kebijaksanaan, dan satria ada yang dikemuli atau dikemuli itu ya diselimuti oleh keangkara murkaan dan kebijaksanaan. Jadi satria itu ada dua, sama-sama mencapai ke arah kesampurnanya, namun dikemuli oleh keangkara murkaan dan dikemuli oleh kebijaksanaan. Lah, mana yang lebih baik? Di antara yang baik tentu ada yang lebih baik dan ada yang paling baik tentunya yang dikemuli oleh kebijaksanaan. Lah, saya akan meranah yang bahasanya bagaimanakah kita bisa menang lan menangi atau selamat dalam
menyongsong terjadinya goro-goro ya, terjadinya goro-goro mau tidak mau dalam sebuah zaman apapun niscaya akan mengalami goro-goro. Lah perubahan yang saya simak adalah dari zaman Orde Lama terjadinya goro-goro adalah peristiwa G30 SPKI, dan lalu dari peristiwa Orde Baru yaitu adalah tahun 98, yang mana pada saat itu mau tidak mau bangsa asing atau Cina secara kasarnya terusir kebanyakan dari bumi Indonesia, sampai banyak mobil-mobil yang ditulisi pribumi dan sebagainya itu. Walaupun itu milik pribumi atau tidak, tapi pada saat itu banyak sekali mobil bis atau truk yang ditulisi pribumi, artinya bukan milik orang Cina atau bukan milik orang asing yang berada di Indonesia, baik Cina, Jepang dan sebagainya. Itu kan ada yang berpenduduk atau menjadi WNI. Lah ini tentunya sangat berpengaruh dalam menyongsong terjadinya goro-goro di masa yang akan datang. Sekali lagi, orang asing ya semestinya sangat perlu memahami hal yang demikian. Lah mengapa saya mengatakan demikian? Karena ujung dari zaman reformasi ini menurut perhitungan Jawa, sekali lagi menurut perhitungan Jawa, ujung zaman reformasi ini akan berakhir kurang lebih 6 tahun kemudian. Mengapa saya mengatakan demikian? Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Karena di Indonesia ini yang saya pahami, di Nusantara ini tidak lepas dari perhitungan Jawa. Perhitungan Jawa yang saya maksud adalah kalau dulu pemerintahan Orde Baru mengadakan pemilihan lurah itu adalah 8 tahun sekali. Mengapa 8 tahun sekali? Karena memang perhitungannya perjalanan wahyu menurut hitungan Jawa adalah per windu sekali, sedangkan sewindu ada 8 tahun. Dimulai dari hitungan tahun alif, ehe, jim awal, j, dal, b, wawu, jim akhir. Lah ini 8 tahun ya, 8 tahun yaitu diwiwiti dari tahun alif, ehe, jim awal, j, dal, b, wawu, jim akhir. Ini 8 tahun ini. Lah windunya ada 4, yaitu windu ati, windu kuntoro, windu sengkoro, dan windu sancoyo. Lah ini perlu dipahami. Sedangkan peristiwa reformasi yang saya ingat diawali dari tahun 98, dan lalu untuk tahun ini 2024 kurang lebih antara 25 hingga 26 tahun. Untuk menuju satu windu lagi maksimalnya adalah 6 tahun lagi. Artinya 6 tahun ini kita mesti sangat berhati-hati dalam menyongsong akhir zaman reformasi ya. Akhir zaman reformasi tentunya maksimal, saya meyakini zaman reformasi ini akan bergulir maksimal 32 tahun. Lah terus dalam sebuah perubahan untuk menuju zaman yang baru tentunya ada hal terjadinya goro-goro. Biasanya terjadi tragedi lah, kecil-kecilan. Taruhlah umpamanya kalau tahun 98 runtuhnya Pak Harto itu terjadi peristiwa 98, yaitu ya intinya pertarungan antar partai Megawati dan Suryadi, kalau nggak keliru Pak Suryadi pada saat itu, dan lalu banjir darah yang konon sampai sekarang masih diungkit Pak Prabowo adalah di antara termasuk yang melanggar HAM, menculik beberapa mahasiswa. Ini menurut rumor ya. Saya hanya menyampaikan, masih banyak yang mengatakan bahwasanya Pak Prabowo itu adalah menculik mahasiswa yang sampai saat ini tidak diketahui makam dan raganya, taruhlah nggak diketahui. Lah ini yang sering dipertanyakan oleh para yang mengalami pada saat itu. Sekali lagi, para yang mengalami pada saat itu. Lah untuk itu kita mesti sangat mewaspadai berakhirnya zaman reformasi ini, yang tentunya akan ada sebuah tragedi. Biasanya akhir zaman ini adalah terjadi sebuah tragedi. Tragedi yang saya maksud adalah terjadinya goro-goro. Untuk mengantisipasi, setidaknya saya memberikan rujukan atas orang yang bertanya ke saya memberikan rujukan, seyogianya kita semua ya, seyogianya kita semua terutama warga negara asing semestinya mulai sedini mungkin melepaskan jerat tali karma atau membuang karma buruk sebelum terjadinya goro-goro. Sekali lagi, seyogianya kita semua itu membuang karma buruk sebelum terjadinya goro-goro. Lah goro-goro ini maksimal akan terjadi 6 tahun kemudian. Saya rasa demikian. Terima kasih.
sirap